siaran pers ini untuk merespon perkembangan terkini polemik pembangunan geotermal Vaisano di Kecamatan Sanonggoang, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang mana sudah ditolak warga sejak awal diskusi tahun 2018. Jadi dalam 3 tahun terakhir, warga sangat konsisten menyatakan penolakan mereka terhadap pembangunan listrik geotermal ini, panas bumi, yang diklaim sebagai energi terbarukan. Tetapi nyatanya sangat mengancam ruang hidup mereka. Nah, di tengah derasnya penolakan warga ini, belakangan ini muncul sejumlah perkembangan baru yang memang berupaya untuk secara paksa dari pemerintah dan juga perusahaan untuk secara paksa melanjutkan proyek geotermal ini. Jadi sedang ada 2 peristiwa yang bertolak belakang. Yang pertama, warga tetap dengan konsisten menolak geotermal, namun di sisi lain pemerintah tetap ngotot untuk mau melaksanakan proyek ini. Nah, antara lain misalnya upaya paksa dari pemerintah adalah pada tanggal 28 September baru-baru ini, 2021, antara pemerintah Manggarai Barat dengan komite bersama yang mendukung proyek geotermal ini, itu yang dibentuk oleh Kementerian SDM dan juga perusahaan, itu menandatangani sebuah MOU, dan MOU ini berisi tentang penyediaan lahan untuk eksplorasi geotermal Vaisano. Jadi intinya bahwa dari MOU ini itu memang warga seakan-akan sudah memberi lampu hijau atau sudah menyetujui proyek ini akan segera dilanjutkan. Lalu kemudian juga ada pihak dari utusan kepresidenan, kantor staf presiden menemui warga pemilik lahan untuk segera mengurus proses sertifikat lahan. Jadi seluruh proses ini memang menunjukkan bahwa warga sudah memberi lampu hijau, terkesan begitu bahwa proyek ini akan segera dilanjutkan. Lalu kemudian ada juga peristiwa yang lain bahwa pihak Bank Dunia melalui utusannya tim komite bersama itu menemui warga di sekitar lokasi pengeboran di Kampung Dasak, Kampung Nunang, dan Kampung Lempe untuk mengklarifikasi keaslian surat tanda tangan warga dalam surat mereka yang dikirim ke Bank Dunia. Beberapa kali warga mengirimkan surat ke Bank Dunia, dan beberapa waktu yang lalu utusan Bank Dunia menemui warga untuk mengklarifikasi soal keaslian dari tanda tangan warga dalam surat itu. Nah, situasi ini juga menunjukkan bahwa memang pemerintah juga Bank Dunia sedang membangun satu persepsi bahwa penolakan warga ini sesuatu yang direkayasa oleh pihak lain, jadi bukan muncul dari warga sendiri. Nah, jikalau warga tidak bersuara, maka bisa saja semua hal yang terjadi itu membentuk semacam satu persepsi atau opini publik bahwa geotermal Vaisano sudah disetujui warga dan akan segera dieksekusi. Nah, untuk mengklarifikasi atau memberi penjelasan terkait dengan keseluruhan peristiwa ini dan warga menyatakan kembali penegasannya, maka pada kesempatan ini di hadapan kita, teman-teman media sekalian, di hadapan kita pada hari ini sudah hadir langsung warga dari beberapa kampung, Kampung Nunang, lalu Kampung Lempe, lalu juga mewakili juga warga dari Kampung Dasak, lalu Kampung Lenda, dan pada kesempatan ini mereka akan menyatakan sekali lagi penolakan mereka dan berusaha untuk mengklarifikasi beberapa hal yang berkembang di publik bahwa seolah-olah mereka sudah memberi lampu hijau terhadap proyek ini. Nah, untuk kebutuhan mekanisme alur diskusinya
Maka saya sebentar akan memberikan beberapa pertanyaan sebagai pemancing kepada warga yang mereka akan menjawabnya secara bergiliran. Dan apa yang mereka sampaikan itu memang merupakan aspirasi mereka sendiri yang menunjukkan konsistensi perlawanan mereka terhadap proyek geotermal yang memang mengancam ruang hidup mereka. Teman-teman media sekalian, juga warga, mari kita memulai diskusi media kita dengan tadi gambaran awal atau konteks awal itu seperti itu. Baik, saya mulai dengan pertanyaan yang pertama. Nah, belakangan ini pemerintah telah membuat sejumlah langkah yang memberi pesan kuat bahwa proyek geotermal Waisano ini itu akan segera dilakukan. Nah, salah satu contohnya itu baru-baru ini Pemda Manggarai Barat baru saja menandatangani MOU dengan pihak komite bersama pengembangan panas bumi Waisano di Jakarta. Nah, bagaimana kira-kira tanggapan warga terhadap langkah dari pemerintah Manggarai Barat ini? Saya berikan kesempatan kepada Bapak Yosef gitu untuk menjawab atau mengklarifikasi atau memberikan pendapat terkait dengan langkah pemerintah Manggarai Barat ini. Silakan Bapak Yosef, kesempatan kami berikan. Perkenalkan diri dulu, lalu kemudian memulai untuk memberikan pendapat. Silakan Bapak Yosef. Oke, terima kasih. Nama saya Yosef Erwin Rahmat, tokoh masyarakat dari Desa Waisano yang selama ini bergabung dalam kelompok menolak geotermal Waisano. Terkait pertanyaan dari Bung Fenan, bagaimana pemerintah baru-baru ini menandatangani MOU, saya bisa menilai bahwa ini bentuk dari masa bodohnya pemerintah atau ketulian pemerintah untuk mendengar suara penolakan kami selama ini. Bahwa di tengah atau pada saat ngototnya masyarakat menolak geotermal Waisano, nah di saat itu juga pemerintah masih melakukan penandatanganan MOU. Saya bisa katakan bahwa ini adalah sikap masa bodohnya pemerintah. Sementara pada sisi lain atau pada tugas yang utama dari pemerintah adalah melayani dan melindungi hak masyarakat. Nah, ketika pemerintah tidak mengambil peduli, tidak mengambil pusing dengan sikap penolakan masyarakat selama ini adalah sikap masa bodohnya pemerintah, dan pemerintah dalam hal ini adalah bukan sebagai pelayan, tapi adalah sebagai penguasa. Karena itu terkait MOU itu kami pun tetap menolak apapun bentuk tindak lanjut dari MOU itu. Kami sebagai masyarakat yang selama ini telah menyuarakan penolakan geotermal Waisano tetap bertahan dan tetap ngotot untuk melakukan perjuangan bahwa geotermal Waisano tidak boleh dilaksanakan di tempat kami, di area atau di ruang hidup kami yang kami suarakan selama ini. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, bahwa pemerintah Manggarai Barat sedang menjebak pemerintah pusat bahwa seakan-akan bahwa geotermal Waisano sudah diterima oleh masyarakat. Dengan harapan bahwa ketika pemerintah pusat berhasil dijebak, maka ada banyak program pembangunan dari pusat akan diturunkan ke Manggarai Barat. Nah, mudah-mudahan jebakan ini berhasil. Karena itu berdampak baik untuk masyarakat. Tetapi terkait geotermal Waisano, apapun bentuknya, trik pemerintah, upaya pemerintah untuk menggolkan kegiatan eksplorasi geotermal Waisano, masyarakat tetap mengatakan menolak. Kenapa menolak? Dari awal kami sudah menyuarakan bahwa letak titik eksplorasi geotermal Waisano ada dalam ruang hidup kami sebagai masyarakat, di mana ruang hidup itu terdiri dari kampung halaman, rumah, kebun sebagai tempat pencaharian, air sebagai sumber untuk kehidupan, lalu ada tugu persembahan atau yang dalam bahasa Manggarai adalah compang sebagai tempat bagaimana manusia menjalin relasinya secara horizontal dan vertikal. Lalu ada kampung halaman yang bagaimana kampung halaman itu sebagai tempat bersandar guraunya masyarakat pada sebuah komunitas. Nah,
Itu adalah ruang hidup yang kami sebutkan selama ini. Satu pun dari beberapa poin yang merupakan ruang hidup itu rusak, maka makna hidup manusia pada sebuah komunitas hancur. Nah, itulah alasan kami kenapa kami terus ngotot untuk melakukan penolakan terkait geothermal Basano. Terima kasih. Untuk sementara sampai di situ. Ya. Baik Bapak Yosef, saya mungkin mencoba untuk menggali terkait dengan sikap dari Pemda Manggarai Barat ini. Apakah memang menurut warga sendiri itu Bapak Bupati sama sekali tidak tahu kah kondisi tentang penolakan warga ini sehingga kemudian dia berani menekan MOU dengan dari proses yang terjadi selama ini. Jadi apakah bisa dibangun kesimpulan seperti itu atau malah terjadi satu hal yang di luar? Sebenarnya bukan pemerintah Manggarai Barat tidak tahu, tapi sebenarnya pemerintah Manggarai Barat tidak mau tahu. Ya. Maka saya mengatakan bahwa pemerintah masa bodoh dengan suara penolakan kami selama ini. Bahwa fakta membuktikan bahwa pemerintah Manggarai Barat atau Bapak Bupati Manggarai Barat telah bertemu dengan masyarakat dan masyarakat pun tetap menyampaikan suara penolakannya. Ya, kan selama ini beberapa kali Bupati kunjungan ke atas. Ya. Ya, selama Bapak Bupati kunjung ke Desa Basano, beberapa kali ini suara masyarakat yang tergabung dalam kelompok menolak geothermal Basano selama ini tetap satu, menolak geothermal Basano. Nah, ketika ada MOU yang dihasilkan oleh pemerintah Manggarai Barat bersama pemerintah pusat, berani saya mengatakan bahwa ini adalah sebuah bentuk sikap masa bodohnya pemerintah. Ya. Oke. Kita sudah mendengar klarifikasi yang jelas dari warga Wesano terkait dengan langkah dari pemerintah Manggarai Barat yang mengirim menekan MOU dengan pemerintah pusat untuk segera memberi lampu hijau gitu akan melanjutkan proyek geothermal Wesano gitu. Jadi ini sebuah langkah yang sama sekali tidak disepakati oleh warga, bahkan Bupati sendiri sebenarnya tahu gitu seperti apa kondisi penolakan karena selama ini beberapa kali mengunjungi warga dan warga selalu menyatakan penolakan. Oke, mungkin sebentar kita bisa menggali lagi beberapa poin yang penting dari langkah pemerintah ini. Baik, kita lanjut ke pertanyaan yang berikut gitu. Nah, di tengah kengototan publik melawan proyek geothermal Wesano, jadi di tengah konsistensi atau keteguhan warga menolak proyek ini, pemerintah dan perusahaan itu mengambil langkah lain gitu untuk mengutamakan pengeboran di Belpet A di Kampung Lempe. Gitu. Jadi teman-teman media sekalian, konteksnya di Sanonggoang, di Wesano itu ada 3 Belpet, ada 3 sumur pengeboran utamanya, itu di Kampung Dasak, Kampung Nunang, dan Kampung Lempe. Nah, selama ini beredar satu persepsi publik yang dibangun oleh cara kerja pemerintah gitu bahwa mereka akan mengutamakan pengeboran di Belpet A yang ada di Kampung Lempe gitu. Nah, salah satu pemicunya itu adalah rekomendasi dari pihak Gereja Kuskupan Ruteng dalam surat mereka yang dikirim pada tanggal 29 Mei 2021 yang lalu ke pihak Presiden, yang salah satu poin utama dari surat itu, dari gereja sendiri merekomendasikan kelanjutan proyek pengerjaan eksplorasi dan selanjutnya eksploitasi di Kampung Lempe, di Belpet B. Itu berarti ada satu indikasi bahwa memang warga di Kampung Lempe sudah menyetujui atau memberi konsen atau persetujuan bebas terhadap proyek yang ada. Jadi ada kesan begitu dan memang itu secara eksplisit dinyatakan dalam surat dari Kuskupan ke pihak Presiden begitu. Dan selama ini itu juga yang sudah dibicarakan oleh pemerintah bahwa salah satu yang ini menurut versi pemerintah ya, bahwa di Belpet A di Belpet B di Kampung Nunang itu tidak jadi dikerjakan, atau juga ada versi lain bahwa itu akan tunda proses pengerjaannya, tapi kita utamakan
yang di Kampung Lempe di Velpet A karena warga sudah setuju gitu. Nah, terhadap persepsi seperti ini atau pendapatan seperti ini, kita minta dulu pendapat dari warga Kampung Lempe. Apakah memang benar demikian yang terjadi, yang seperti yang dipersepsikan oleh pemerintah? Gitu. Jadi di hadapan kita ini ada 4 warga dari perwakilan Kampung Lempe. Tadi sebentar mereka akan mengklarifikasikan secara bergiliran terkait dengan persepsi ini. Silakan. Saya berikan kesempatan kepada warga Kampung Lempe. Ada 4 orang. Jadi bisa dinyalakan dulu mic-nya. Bung Rio mungkin bisa membantu warga untuk meng-on-kan mic-nya dulu. Yuk, silakan. Yuk. Mulai dari Oke, silakan. Perkenalkan diri dulu. Yuk. Pada Bang Fenan, nama saya Eduardus Batumedang, salah satu pemilik lahan di wilayah Velpet A Lempe. Tadi saya mendengar bahwa pihak keuskupan ataupun tim tugas, tim kerja tadi MOU pernah sudah merekomendasi bahwa kegiatan geotermal di desa Sani sudah tidak bermasalah atau siap dikerjakan. Dalam hal ini saya tidak mengerti kira-kira bagaimana proses rekomendasi ini. Apakah tidak pernah bertemu langsung dengan warga atau dengan tahu dan mau saja membuat sebuah rekomendasi bahwa Lempe sudah setuju. Sementara kenyataan, fakta lapangan, baik siapapun yang mendatangi warga belum pernah yang namanya tim kerjasama atau siapapun yang dari pihak keuskupan itu belum pernah terjadi. Muncul dalam waktu-waktu terakhir, kami didatangi oleh orang-orang tertentu, dan pada waktu itu yang mendatangi rumah saya itu saya tidak kenal sebenarnya. Lalu menanyakan tentang keabsahan dari nama dan tanda tangan penolakan. Di sini saya mengatakan bahwa ini betul kami punya, bukan direkayasa. Nama dan tanda tangan ini adalah milik kami sendiri yang buat. Dan sampai saat ini kami belum pernah berubah cara pikir kami untuk menolak geotermal Basano. Karena itu sangat mengganggu ruang hidup kami. Bukan mengganggu keamanan pemilik lahan, bukan. Itu sangat mengganggu ruang hidup kami. Ruang hidup yang dimaksudkan di sini ada air, ada lingkungan alam sekitar, bukan resiko pada pemilik lahan. Sehingga dalam hal ini saya menyatakan bahwa kami belum pernah berubah pikiran, tetap menolak. Terima kasih untuk semua. Berarti yang diklaim memang dalam salah satunya waktu itu rekomendasi dari pihak keuskupan itu memang tidak mewakili suara masyarakat Lempe, kurang lebih begitu ya. Ya. Oke, silakan ketiga perwakilan warga yang lain menyatakan pendapat. Terima kasih. Ya. Nama saya Frans Napang, berasal dari Lempe. Sangat kami sesalkan dengan keluarnya rekomendasi Bapak Uskup. Dia sebagai pemimpin gereja lokal yang tugasnya adalah sebagai gembala untuk menggembalakan umatnya, untuk mendengarkan suara umatnya yang tertindas, yang sakit, dan yang tersisihkan. Dan dia harus mencari domba-domba seperti ini yang hilang dari perkumpulannya. Pada saat ini, saya selaku penduduk Lempe, kami tidak tahu menau kapan pihak keuskupan itu datang
atau mendatangi rumah-rumah warga di Lempe itu untuk mensosialisasikan tentang geotermal itu. Kok kaget saja keluar rekomendasi. Kasihan. Yang kami harapkan adalah pihak keuskupan. Tapi ternyata sekarang dia mencerai beraikan dombanya. Dibiarkan untuk diterkam singa. Dia tidak berusaha untuk mencari. Bahkan untuk menjerumus semua domba-dombanya itu ke jurang. Itu. Sehingga kami amat sesat. Sikap dari pihak keuskupan. Tempo hari ada komite bersama yang berpusat di paroki mereka mengadakan kerja apa di sana, tetapi hasilnya tidak disosialisasikan ke Lempe itu. Tiba-tiba hasilnya rekomendasi. Itu. Ya, sampai saat ini saya berani mengatakan itu di hadapan media. Dan perjuangan kami bukan hanya perjuangan sekelompok orang atau bersifat per orang begitu, misalnya Asak dan Lunas. Tapi perjuangan kami ini satu kesatuan, yaitu geotermal yang pusatnya di Desa Wesano. Tiba-tiba kami dipisahkan dengan rekomendasi itu. Maka pada saat ini, apapun yang terjadi, kami siap untuk menerima risiko. Kami tetap menolak rekomendasi itu. Waktu kehadiran Bapak Uskup di Nunang tempo hari, melihat dari dekat lubang-lubang yang mau dibor, dia mengatakan, tidak usah, kita tolak ini, dekat sekali dengan pemukiman warga. Coba lihat romo-romo yang hadir pada waktu itu, karena lebih dari 6 romo-romo. Coba lihat, kita berani tolak. Kemudian ke Lempe dia omong yang sama. Kok semudah itu, mulut yang sama dia keluarkan suratnya itu. Amat disesalkan. Supaya bapak-bapak tahu, waktu kami SD dulu, saya cerita sedikit. Ada seorang misionaris dari Jerman, bertugas di Nuna selama 14 tahun. Dia sebagai pastor paroki Nuna selama 14 tahun dari Jerman. Dia anggota tentara Palang Merah Internasional. Kemudian dia juga dokter, kemudian dia juga tahu sedikit tentang geotermal. Dia mengatakan kepada orang tua kami, kebetulan bapak saya waktu itu guru, mereka berdiskusi, dia katakan begini, Bapak, saya sudah lihat keadaan lembah Wesano ini. Jangan sekali-sekali lembah ini dibor. Apa yang terjadi? Gas beracun keluar. Di bawahnya rongga. Bukan tidak mungkin satu saat pemerintah akan bor ini Sanungguang. Gunung di atas masih aktif. Kemudian danau besar di bawahnya. Jarak antara gunung dengan danau tidak sampai 1 km. Tolong ini diperhatikan. Oleh sebab itu usulan saya dari Pak Terapi, hutankan ini lembah Nunang. Sehingga rame-rame orang tua kami tanam pisang, tanam kemiri, semua tanaman-tanaman yang berguna bagi kehidupan mereka. Jadi untuk menjaga supaya tetap dingin. Kemudian waktu gusur gereja, untuk mendirikan gereja beberapa tahun yang lalu, tidak sampai 8 meter, Eksa menemukan lumpur keluar dan baunya sangat mengganggu. Akhirnya ditutup lagi dengan batu. Itu baru 7 meter. Apalagi kalau menurut sosialisasi mereka yang pertama itu 3.500 km ke bawah. Menurut mereka. Berarti tembus di dunia sebelah. Bagaimana tidak ada dampaknya. Tidak ada dampak. Ramah lingkungan. Bapak Ibu tetap kerja seperti biasa di atas tanah itu. Akhirnya saya bertanya pada waktu itu, apakah alat itu jalan seperti itu? Tidak mengganggu pohon-pohon? Bertanya dalam hati, karena saya pada waktu masih bertugas. Saya tidak banyak omong waktu rapat. Itu. Apakah alat berat itu tidak merusak hutan?
lingkungan hidup kami, ruang hidup kami tidak mengganggu. Oh tidak. Ternyata dalam dokumennya evakuasi, relokasi. Untuk itulah kami ngotot sekarang. Oleh sebab itu, rekomendasi sesat, menyesatkan umat di paroki Nunang. Untuk sementara, sampai di sini. Terima kasih. Terima kasih Bapak Frans. Jadi saya kira jelas dari beberapa poinnya bahwa rekomendasi itu tidak berdasarkan persetujuan Warga. Lalu yang kedua, Warga Lempe ini sudah sejak awal bersama juga dengan satu kesatuan warga Nunang dan warga Dasak, warga yang berada di sekitar lingkar geotermal ini memang sudah sejak awal menyatakan penolakan gitu. Jadi tidak pernah ada kata setuju dari mereka. Silakan dua yang lain menambahkan, mempertegas atau menambahkan informasi yang lain, silakan saya berikan kesempatan. Terima kasih. Nama saya Maria Yuliana Frida. Saya dari Lempe. Saya kecewa dengan Bapak Uskup yang begitu tega dia buat surat rekomendasi untuk geotermal Lesano. Sementara Nunang tidak. Apa bedanya Nunang dan Lempe? Sementara titik Nunang dan Lempe itu tidak jauh. Karena Nunang di situ, karena orang di situ banyak yang tolak atau seluruhnya menolak, berarti mereka takut sudah. Maka di Lempe ini gampang, karena hanya berapa orang yang menolak. Tiga sekali Bapak Uskup buat rekomendasi yang begitu. Dia tidak pernah kunjung kami. Dia hanya datang di paroki dan di pastoran. Dia hanya datang untuk rekomendasi bahwa geotermal Lesano, lebih khusus di Lempe, akan dilaksanakan. Oh, tidak bisa Bapak. Jangan semudah itu sudah Bapak Uskup menghancurkan kami, orang Lempe. Tidak boleh. Saya sudah dari tahun 2018 kami itu menolak geotermal di Lesano, tapi pemerintah Kabupaten Manggarai Barat tidak pernah peduli. Berapa kali kami datang demo di Manggarai Barat, mereka hanya masa bodoh dan terima kami punya laporan di atas meja, buang begitu saja. Teganya Bapak Bupati Manggarai Barat. Pernah Bapak Bupati Manggarai Barat katakan, namanya Gusti Dula, Nunang ini jangan buat kotor, dan Nunang ini adalah surga. Tapi saat sekarang dia menjual kami punya kampung halaman sendiri. Tega Bapak Bupati. Dan Bapak Bupati Edi Hindi, baru-baru dia ke Lempe. Dia mau membuat warga Lempe supaya setuju untuk geotermal. Apa dia bawa waktu itu? Dia omong supaya ini nanti kalau nanti di sini ada rumah banyak, satu-satu. Dan ada pemekaran lagi. Buka hutan. Saya tidak omong, Bapak. Dalam hati saya berpikir begini, apakah Bapak Bupati tahu kalau nanti kami buka hutan di atas, apakah ini tidak longsor? Sementara Lesano danau dengan hutan cuma hanya berapa meter. Tiga Bapak Bupati omong begitu. Pada saat itu saya tidak omong. Dia tahu bahwa Lempe gampang saja nanti. Nanti kalau sudah buat rumah satu persatu, kalau ini di sini tidak aman, kita lari ke pondok sudah. Di situ ada pondok. Kalau memang di sini tidak aman, kita lari ke situ. Segampang itu sejak Bapak Bupati omong. Banyak warga yang tidak setuju. Saya
saya ini tidak setuju dengan geotermal itu di Westano. Saya perwakilan dari Dusun Lente, kaum perempuan, dan saya tidak setuju geotermal di Westano. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Ada satu lagi perwakilan yang terakhir dari warga Lente. Silakan, Bapak menyampaikan penjelasan. Sambung kanan. Pertama, nama saya Evaritus Batara. Sebenarnya hal ini saya sudah sampaikan dari awal bahwa saya sangat menolak geotermal yang direncanakan di Westano, khususnya di Dusun Lempe. Di samping saya menolak, saya sebenarnya timbul pikiran saya sebenarnya ini sangat menakutkan warga di Dusun Lempe, lebih khusus warga di dalam rumah tangga saya. Ada barisan leluhur, ada pesan dari leluhur, yakni yang tanah tiba lami tanah kaki. Saya sebenarnya bangga dengan pesan orang tua leluhur ini, bahwa di samping menjaga diri sendiri, juga harus menjaga anak bangsa, anak masa depan gereja. Dikaitkan dengan pesan orang tua ini, selama ini misi gereja, misi menyelamatkan manusia. Sehingga ada kelompok-kelompok tertentu, ada orang-orang tertentu dari pihak gereja yang memperjuangkan supaya geotermal ini harus jadi. Sebenarnya mereka lagi keliru. Lagi-lagi saya mengatakan bahwa saya tetap pada prinsip, saya tetap konsisten bahwa saya menolak geotermal. Saya tetap menjaga pesanan leluhur supaya yang tanah tiba, lami tanah taki, dan sebagai balasan, sebagai balas jasa dari pesanan leluhur ini, ada beberapa tempat keramat di Lempe itu yang harus dilestarikan. Jadi apapun upaya dari pihak kelompok atau individu, itu sebenarnya sebuah rekayasa. Terima kasih. Terima kasih kepada warga, perwakilan warga dari Kampung Lempe, Velpet A, yang sudah memberikan beberapa klarifikasi yang pada intinya mau mengatakan bahwa tidak benar adanya persepsi yang berkembang di publik bahwa warga Lempe sudah menyetujui kelanjutan proyek geotermal di Velpet A di Kampung Lempe. Gitu. Jadi keseluruhan langkah yang diambil oleh pihak-pihak tertentu selama ini itu sama sekali tidak mewakili aspirasi warga atau tidak muncul dari warga, dan tadi ada banyak sekali alasan yang mereka sudah sampaikan soal terutama bersama dengan kampung yang lain mereka mengatakan bahwa keseluruhan proyek ini akan mengancam ruang hidup mereka. Gitu. Nanti sebentar mungkin kita bisa perdalam lagi dalam sesi-sesi selanjutnya. Kita berangkat ke hal yang lain untuk mengklarifikasi juga langkah yang lain yang sudah dilakukan oleh perwakilan pemerintah dan perusahaan, juga Bank Dunia. Nah, baru-baru ini ada perwakilan Bank Dunia itu melalui tim khusus datang menemui warga di Kampung Nunang, Kampung Dasak, dan juga Kampung Lempe. Tujuan kedatangan mereka itu adalah untuk mengklarifikasi tanda tangan surat warga yang selama ini dikirim beberapa kali ke Bank Dunia. Jadi selama ini tercatat mungkin sudah 2 kali itu warga mengirim surat.
sebagai bagian dari perlawanan, strategi perlawanan mereka terhadap geothermal Baessano. Dan Bank Dunia selaku pendana proyek geothermal ini itu beberapa kali dikirimi surat oleh warga. Nah, baru-baru ini tim dari tim komite bersama itu diklaim sebagai atas permintaan Bank Dunia datang menemui warga untuk mengklarifikasi soal keaslian surat ini. Jadi ini satu indikasi bahwa sepertinya pemerintah atau juga perusahaan atau juga Bank Dunia itu menduga bahwa memang penolakan warga Baessano ini tidak muncul dari warga sendiri. Dan ini semacam ada satu proses rekayasa dari warga tertentu, yang salah satunya misalnya kalau cara pikirnya mereka bahwa ya tanda tangan warga itu palsu, gitu. Makanya mereka tujuan datang untuk meng-cross check itu bahwa apakah benar ini tanda tangan warga. Nah, saya kira ini juga warga akan mengklarifikasi hal ini. Mungkin Bapak Yosef akan menjelaskan. Nanti sebentar warga yang lain, Bapak Frans juga mungkin akan mempertegas bahwa apakah penolakan orang Baessano ini itu atas dasar rekayasa atau provokasi dari warga yang lain sebagaimana dipersepsikan oleh Bank Dunia atau juga oleh pemerintah yang selama ini memang sudah berkembang di publik. Silakan Bapak Yosef. Terima kasih. Saya boleh menilai kehadiran dari tim kerja komite bersama beberapa waktu kemarin ini sebenarnya itu berangkat dari salah kaprah atau salah sangka bahwa mereka dalam mendengar atau katakan sudah 4 tahun berjalan surat penolakan ini, itu mereka masih menduga-duga bahwa ini adalah sebuah rekayasa. Nah, selama mereka menduga bahwa ini sebuah rekayasa dan ini digerakkan oleh pihak lain, selama itu mereka tidak akan menemukan jalan keluar. Bahwa apa yang disuarakan selama ini adalah betul-betul suara kami. Suara kami. Bahwa kalau tim kerja komite bersama melihat keterlibatan dari beberapa lembaga yang menampingi kami selama ini, sebenarnya mereka hanya memformulasikan suara penolakan. Bahwa yang menolak geothermal Baessano adalah kami sebagai masyarakat. Bisa dibayangkan, ketololan mereka sudah berjalan 4 tahun. Ini ada sebuah ketololan. Bahwa sampai saat ini mereka belum yakin bahwa suara penolakan ini adalah suara kami sebagai masyarakat. Ini sebuah ketololan sebenarnya. Nah, kehadiran mereka pada beberapa waktu yang lalu, saya boleh menilai bahwa mereka sebenarnya adalah manusia-manusia tidak jelas. Ya. Bagaimana di tempat lain, bagaimana pada orang tertentu, mereka pertanyaan sistematis. Ya. Kalaupun mereka hadir dengan lisan menyampaikan bahwa kami mengatasnamai Bank Dunia. Ini lembaga resmi dunia. Kok kehadirannya seperti itu? Tidak dilengkapi dengan surat tugas. Saya pikir, ya ini kerja apa sebenarnya? Nah, ketika mereka hadir di rumah saya, mereka tidak omong lagi tentang bahwa apakah ini tanda tangan Bapak, apakah ini surat penolakan Bapak. Mereka omong lain. Saya pikir kalau mereka adalah melakukan tugas Bank Dunia, ikuti apa yang disampaikan oleh Bank Dunia, wawancara seperti apa yang mau disampaikan kepada masyarakat. Jangan sekedar hadir. Maka berarti saya mengatakan bahwa mereka adalah manusia tolol. Yang lagi lapar cari makan. Kasihan. Dan ketika sampai saat ini, umur penolakan kami sudah berjalan 4 dan bahkan lebih. Publik masih menilai bahwa yang sebagai rekayasa. Dan ada provokasi dari pihak tertentu. Saya katakan, mereka kamu adalah tolol. Kami, masyarakat Baessano, sebagai pemilik, kami melakukan penolakan. Kami punya hak. Kami punya hak.
Terlalu rendah kalian memandang kami. Bahwa kami digerakkan oleh orang lain. Terlalu rendah. Terlalu rendah. Bahwa terlalu rendah juga kalian menilai bahwa lembaga advokasi selama ini yang menampingi kami, yang punya kepedulian terhadap masyarakat seperti kami ini, mereka adalah provokator. Kalian manusia-manusia tolong. Lembaga-lembaga advokasi selama ini terlibat. Mereka punya prihatin. Mereka datang sebagai lembaga yang punya legitimasi bahwa tidak sembarang mendampingi masalah masyarakat. Tidak sembarang. Mereka lakukan penelitian. Lakukan penelitian, mengambil sebuah kesimpulan bahwa, oh, kami bisa mendampingi ini. Kasihan. Anda boleh jauh-jauh mencari pengetahuan, mencari makan di masyarakat seperti kami. Terlalu rendah sebenarnya Anda. Saya harus marah, Pak. Saya harus marah. Jika kalian memandang kami selama ini sangat rendah. Bapak kami diprovokasi. Sama sekali tidak. Sama sekali tidak. Kami punya hak untuk mengatakan bahwa ini tidak benar. Kami punya hak untuk mengatakan ini kami tidak terima. Sampai kapan kami tidak akan pernah mundur. Menolak kecerdasan dengan cara apapun, dengan dalil apapun. Terima kasih. Baik. Bapak Frans mungkin mau menambahkan. Jadi apakah, jadi pertanyaan yang sederhana, apakah memang penolakan warga ini itu tidak muncul dari warga sendiri atas dasar provokasi atau rekayasa dari pihak yang lain? Silakan Bapak Frans. Maka penolakan ini tidak ada orang yang mempengaruhi kami supaya tolak. Tapi ini benar-benar asli dari hati nurani kami. Patut disayangkan dengan rekomendasi yang dikeluarkan oleh Bapak Uskup. Sebenarnya satu-satunya harapan kami untuk mendengar jeritan kami, keluhan kami. Tapi itu sekarang pihak Uskupan mudah dipermainkan oleh siapa saja. Syukur Tuhan masih memberikan kesempatan bagi sesama saudara kami untuk mendampingi kami, memberikan peneguhan, mendengarkan kami, mendengar semua rintihan, keluh kesah kami. Patut kami bersyukur. Terima kasih juga lembaga ini yang telah mengambil bagian mendengar kami, menganalisa. Itu dari kami sendiri. Memang tempo hari rumah saya dikunjungi oleh tim itu tanggal 20 Oktober. Kebetulan saya tidak ada di kampung. Mereka bertemu dengan ibu saya. Mereka 4 orang, mereka datang. Mereka katakan, ini kami mau bertemu dengan Bapak. Bapak tidak ada. Akhirnya mereka sampaikan maksud kedatangan mereka. Kami datang ini ibu, kami bawa ini surat. Apakah benar-benar tantangan di surat ke Bank Dunia ini benar-benar dari ibu sendiri, karena ada nama ibu di sini. Akhirnya ibu saya mengatakan, apa maksudnya? Apa yang ada di situ itu saya punya tanda tangan. Apa yang ada di Bank Dunia itu saya punya tanda tangan. Apakah kamu diutus oleh Bank Dunia? Atau mungkin kamu rekayasa data sendiri untuk tanya-tanya saja? Silakan pulang. Ya. Akhirnya mereka pulang. Saya bertanya, apakah mereka benar-benar diperintah oleh Bank Dunia mereka datang ke rumah kami? Itu sementara. Ibu mungkin mau tambahkan kah? Apakah penolakan ini memang oke? Silakan Bapak yang di sebelah mungkin mau tambahkan. Saya mau menambahkan bahwa bukan kami sebenarnya yang direkayasa, bukan suara kami yang direkayasa, tetapi mereka, pihak pemerintah itu sedang direkayasa oleh tim tugas tadi. Bahwa mereka belum pernah melakukan tugas sebagai apa mereka ke masyarakat, tetapi mereka langsung memvonis bahwa masyarakat sudah, berarti atasan mereka sedang direkayasa oleh tim tugas. Sedangkan suara kami bukan direkayasa. Asli. Suara kami sudah berusia
hampir 4 tahun lebih ya penolakan kami, bukan direkayasa. Terima kasih. Saya kembali. Ibu mungkin mau tambahkan sedikit singkat saja bahwa apakah juga penolakan ibu-ibu atau penolakan warga di Kampung Lempe misalnya secara khusus itu direkayasa atau diprovokasi begitu. Silakan. Nah, Terima kasih. Itu tidak benar. Memang itu suara hati kami dan tanda tangan itu kami sendiri yang tanda tangan. Tidak pernah kami tanda tangan, kami harus tanda tangan di atas kertas itu. Tidak ada yang paksa. Suara hati kami sendiri. ya, Oke. Jadi jelas sekali tadi apa yang menjadi klarifikasi dari warga sendiri bahwa penolakan ini sebenarnya datang gitu ya, datang sendiri dari keresahan warga, dari situasi mereka sendiri yang memang melihat gitu bahwa proyek ini jelas-jelas mengancam. Jadi tidak atas dasar provokasi oleh pihak yang lain. Jadi peran-peran lembaga-lembaga jaring advokasi itu hanya benar-benar memperkuat gitu, membantu untuk menyalurkan suara penolakan warga gitu. Dan langkah yang diambil oleh Bank Dunia melalui utusannya, kalau memang itu benar utusan Bank Dunia, itu sudah dengan sendirinya diklarifikasi oleh warga bahwa benar adanya yang menandatangani surat itu adalah warga sendiri gitu. Dan mungkin Bapak Yosef bisa menceritakan sedikit saja singkat surat yang pernah dikirim ke Bank Dunia itu kira-kira apa jawaban dari apa tuntutan dan apa jawaban dari Bank Dunia yang sejauh ini masih ditunggu oleh warga gitu. Mungkin singkat saja Bapak Yosef. Kami bersurat ke Bank Dunia sudah 2 kali. Jadi surat kami pertama, Bank Dunia ketika menerima surat kami, mereka memberitahu kami melalui surat bahwa surat masyarakat Basano kami sudah terima. Tentang jawabannya menyusul. Nah, beberapa waktu kemudian mereka mengirim surat jawaban terhadap surat penolakan kami. Dan janji mereka pada saat itu di surat kami yang pertama itu bahwa mereka akan datang. Dan mereka kepingin sekali untuk bertemu langsung dan untuk melihat langsung Geothermal Basano dan masyarakat yang menolak. Nah, pada saat itu beralasan COVID, mereka menjanjikan bahwa setelah COVID mereda, kami akan turun. Kami akan turun. Nah, janji itu sampai saat ini belum dipenuhi oleh Bank Dunia. Nah, kami tidak menunggu. Kenapa kami tidak menunggu Bank Dunia lagi untuk datang di sini lalu menyampaikan surat yang kedua? Karena kami melihat bahwa pemerintah dan PT terus melakukan kegiatannya. Melakukan akal-akalan dengan masyarakat. Lalu ada tim-tim yang akal-akalan juga membuat rekayasa terhadap surat penolakan kami. Karena itu kami terus membuat surat penegasan kembali penolakan kami. Nah, terhadap surat kami yang kedua ini, rupanya sudah sampai. Aduh. Minta maaf, ada terputus sedikit koneksinya. Coba berkoordinasi dulu dengan sabar sedikit, kita tunggu Bung Aryo sementara membereskan jaringan.
Sabar sedikit, sabar. Ya, mungkin sebelum sembari menunggu teman-teman memperbaiki jaringan dari Bapak Yosef tadi yang akan segera melanjutkan pertanyaannya, jawabannya. Saya beralih saja dulu ke pertanyaan berikut. Nanti teman-teman yang dari Lempe yang akan warga dari kampung yang akan menjawabnya. Kira-kira begini. Baru-baru tim dari kepresidenan dari KSP melalui Pak Yandro Zakaria itu berkunjung ke Besano gitu. Salah satunya itu adalah menemui warga pemilik lahan dan untuk segera mengurus proses sertifikasi lahan lah. Nah, memang ya dari cara pemerintah itu menganggap berlangsung tidaknya proyek geothermal di Besano itu sangat tergantung dari para pemilik lahan. Jadi seolah-olah dengan cara pendekatan yang dibangun demikian menemui warga para pemilik lahan itu bahwa memang ini hanya soal setuju dan tidak setuju dari warga pemilik lahan saja. Jadi tidak melihat keseluruhan warga begitu. Sebagai satu kesatuan. Jadi mungkin saya kira yang perlu diklarifikasi oleh warga adalah apakah memang suara penolakan warga ini itu hanya datang dari soal setuju tidak setujunya warga pemilik lahan atau ini sebagai satu kesatuan warga yang ruang hidupnya terancam. Saya beri waktu dulu ke perwakilan warga dari kampung Lempe. Sebentar Bapak Yosef, baru lanjutkan setelah ini tadi penjelasan yang sempat terpotong tadi. Silakan. Ya. Baik, terima kasih, Bung Kenan. Kami hanya dengar saja namanya Yandro. Belum pernah turun langsung ke tengah masyarakat. Yang pertama, seperti apa yang disampaikan tadi bahwa start penolakan kami ini bukan karena hanya rame-rame. Sebenarnya tidak. Dari dulu kami mengatakan bahwa alasan kami menolak karena mengganggu ruang hidup kami. Entah dia punya lahan, entah dia tidak punya lahan langsung, tetapi namanya dampaknya mengganggu ruang hidup. Atau mungkin saja Yandro itu hanya bertemu dengan orang yang enak saja menyerahkan tanahnya. Lalu dikomentari masyarakat Lempe sudah menyerahkan tanahnya. Terima kasih. Oke. Ada tambahan? Oke, silakan, Bapak. Pertama seperti yang disampaikan bahwa kami hanya tahu namanya saja ya. Dia tidak pernah turun ke wilayah kami. Dan saya terus terang sampai mengatakan bahwa saya ini termasuk pemilik lahan. Di dalam menurut yang mereka survei, wilayah saya juga pemilik lahan. Tetapi perjuangan saya bukan karena saya pemilik lahan. Tanpa saya pemilik lahan pun saya tetap menolak karena ini mengganggu ruang hidup saya. Karena perjuangan saya bukan secara individu, tetapi saya mempertimbangkan ruang hidup saya. Karena yang saya tahu bahwa ketika terjadi sesuatu bukan pemilik lahan itu yang hanya mendapat dampaknya, tetapi secara keseluruhan.
Saya rasa seperti itu. Mau tambah sedikit? Terima Memang saya tidak ada di dalam pemilik lahan yang disurvei oleh mereka. Tetapi saya berdekatan dengan pemilik lahan. Apakah kalau ada dampaknya nanti, dampak itu bisa memisahkan bahwa oh ini punya lahan, ini tidak punya lahan? Saya kira dampaknya menyeluruh, bukan hanya Vaisano saja. Kalau keluar gas beracun bukan hanya Vaisano saja, seluruh bahkan ratusan kilometer. Karena setiap tahun itu air racun dari danau itu keluar, Pak. Itu sekitar bulan Februari, Januari. Dan keluarnya itu didahului oleh dentuman. Oleh dentuman. Ya. Keluarlah racun. Dan racun itu bisa mematikan makhluk hidup yang ada di kali sampai ke Nangalili itu besar. Dan di seputar danau, rumput-rumput yang ada di pinggir danau mati. Itu keluar sedikit, apalagi kalau sengaja dipor. Dan kalau tidak keluar lewat porosnya, maka semua selama 1 atau 2 minggu. Apalagi kalau sengaja dipor. Dan dentuman itu persis keluarnya itu di belakang rumah yang jaraknya 20 meter itu. Yang pusat panas bumi itu. Apakah pusat panas bumi itu bisa dipindah-pindahkan, Pak? Saya tanya. Macam di UMP itu ada panas buminya di situ. Barangkali sumbernya di belakang apa itu? Rumah warga Nunang itu yang 20 meter. Saya takut mereka berpikir tetap hancur Nunang. Tetap hancur. Itu. Untuk sementara silakan tadi Bapak Yosef melanjutkan klarifikasi tadi soal apa yang menjadi respon Bank Dunia ketika warga mengirim surat, lalu juga mungkin sedikit menambahkan atau memperkuat tadi poin yang sudah disampaikan soal persepsi penolakan geothermal Vaisano ini hanya soal antara deal antara pemilik lahan dan perusahaan gitu. Sebagai satu persepsi yang beredar di publik sekarang. Silakan Bapak Yosef. Baik, seperti yang saya jelaskan tadi, saya hanya melanjutkan bahwa rupanya surat kami yang kedua ini sudah sampai ke Bank Dunia. Dan itu terbukti dengan kehadiran dari tim kerja komite bersama beberapa waktu yang lalu. Dan ada pengecekan tanda tangan menurut yang disampaikan oleh teman-teman bahwa apakah itu tanda tangan asli atau tidak. Nah, saya menduga hingga saat ini pada surat kami pertama dia berjanji bahwa akan datang bertemu langsung dengan masyarakat. Tetapi ketika surat kami yang kedua menegaskan kembali penolakan kami, mestinya ini mendesak beliau, ini mendesak lembaga ini untuk datang. Apalagi COVID sudah mereda. Tetapi Bank Dunia mengirim atau menyuruh tim kerja komite bersama untuk bertemu dengan masyarakat. Harapan kami kepada Bank Dunia kiranya bahwa jangan mendengar informasi-informasi lepas dari pihak lain, jangan mendengar laporan-laporan dari pihak lain, baik secara pribadi maupun secara institusi, yang membuat Bank Dunia berpikir bahwa ini sepertinya tidak ada masalah lagi geothermal Vaisano. Masalah geothermal Vaisano, masyarakat tetap pada sikapnya menolak. Karena itu kami mengharapkan bahwa janji Bank Dunia pada surat kami yang pertama, mudah-mudahan dalam waktu yang dekat bisa datang dan melihat secara langsung letak titik eksplorasi geothermal Vaisano dan berkomunikasi dengan kami sebagai masyarakat yang punya hak seperti itu. Jangan sampai oleh karena ada laporan dari beberapa lembaga atau institusi yang sampai di Bank Dunia yang seakan-akan memberikan keyakinan kepada Bank Dunia bahwa geothermal Vaisano sudah tidak bermasalah. Satu poin penting yang perlu dipatuhi oleh Bank Dunia yang kami tahu adalah
persetujuan awal masyarakat yang bebas, tanpa ada tengkarang, tanpa ada paksaan. Karena itu saya berharap dan saya percaya bahwa Bank Dunia tidak akan melangkahi poin ini. Ingin kami beritahu bahwa kami tidak menyetujui. Kami terus menolak. Karena itu Bank Dunia tentu tidak akan bisa terlibat atau tidak akan mendanai program ini. Dan itu dari harapan kami bahwa Bank Dunia sesuai dengan janjinya pada beberapa waktu lalu untuk datang bertemu langsung dan melihat secara langsung titik eksplorasi geotermal Basano. Tidak mendengar laporan dari pihak-pihak lain, pihak-pihak tertentu tentu, yang dengan kepentingannya memberikan keyakinan kepada Bank Dunia bahwa seakan-akan geotermal Basano sudah tidak bermasalah. Warga Basano yang tergabung dalam kelompok menolak geotermal Basano selama ini tetap pada sikapnya dari awal hingga saat ini dan sampai kapanpun menolak geotermal Basano. Untuk sementara sampai di situ. Terima kasih Bapak Yosef. Kita ke pertanyaan yang terakhir yang sepenuhnya akan dijawab oleh perwakilan dari warga Lenda. Jadi ada Bapak di sini yang akan menjawab. Jadi konteks kehadiran warga Lenda, kampung tetangganya, Kampung Lempe, itu yang selama ini mungkin belum terdengar suaranya dan tiba-tiba sudah dinyatakan sebagai pihak yang setuju juga dengan geotermal, dengan melihat atau cara pandangnya pemerintah gitu. Nah, kalau kita tarik lagi ke belakang, dalam surat rekomendasi yang dikirim oleh pihak keuskupan itu memberi, ya, ada satu poin penting di situ bahwa titik geotermal, titik pengeboran yang ada di Kampung Nunang itu sudah untuk sementara, belum jelas juga beritanya nih, apakah memang tidak jadi di bor atau hanya trik saja. Tapi bahwa yang akan dikerjakan secara terlebih dahulu itu di Kampung Lempe. Dan jalannya juga pun dirubah rutenya, itu tidak lagi ke arah Kampung Nunang, tetapi jalan memutar dan melewati beberapa kampung dan salah satunya itu adalah Kampung Lenda. Nah, ini juga berarti secara tidak langsung mau mengatakan bahwa memang rekomendasi itu sudah berdasarkan persetujuan dari warga Kampung Lenda sebagai kampung yang nanti akan dilalui rute alat-alat berat gitu, atau ya untuk tujuan ke Velpet A ini di Kampung Lempe. Nah, kali ini kita coba mau mendengar salah satu perwakilan warga dari Kampung Lenda terkait dengan pendapat yang beredar ini, bahwa memang ini juga sudah disetujui. Jadi skema ini sudah disetujui oleh warga di Kampung Lenda dan juga kampung-kampung yang lain. Silakan Bapak perkenalkan diri dulu dan menyatakan pendapat itu untuk mengklarifikasi hal yang berkembang ini. Silakan. Terima kasih. Nama saya Alex Abur, asal Lenda, Desa Pulau Nunsung. Benar apa yang Pak mengatakan bahwa Lenda baru muncul. Mengapa Lenda baru muncul pada saat ini? Setelah dengan jelas-jelas Bapak Uskup membuat sebuah rekomendasi bahwa jalan itu tujuan ke geotermal dibuka lewat desa kami, Desa Pulau Nunsung, dan terus masuk di Kampung Lenda. Saya melihatnya bahwa dengan hadirnya jalan ini sudah mempersempit lahan produktif kami yang sungguh sangat sempit.
Bapak kalau melihat keadaan Resano dari pinggir danau itu sampai di hutan batas hutan tutupan, ada yang 100 meter, ada yang 150 meter. Jadi kalau itu dibuka jalan, maka lahan produktif kami ini sungguh sempit dan tidak memungkinkan kami bisa hidup. Atas dasar ini, saya melihat bahwa benar-benar hak hidup kami terancam. Karena kami rata-rata petani. Kami hidup dengan kemiri, dengan kelapa, dengan coklat, dan lain-lain. Untuk membangun rumah yang kami diam, menampung dari tahun ke tahun hasil yang tadi saya sebutkan itu, sehingga baru bisa buat rumah. Puluhan tahun baru bisa bangun rumah. Nah, kalau nanti jalannya lewat ke situ, benar-benar kami matilah, terus terang, kami mati. Lahan produktif kami sangat sempit. Kami tidak bisa hidup. Kemudian, lahan untuk dilalui oleh jalan itu nanti mulai dari Ndalo sampai ke titik Belpet A itu. Jadi ada banyak lahan yang dilalui. Jadi selama ini kami tidak tahu apakah Bapak Uskup berani membuat rekomendasi ini tanpa sepengetahuan, tanpa ada pertemuan langsung dengan kami pemilik lahan. Jadi di sini saya melihatnya bahwa seakan-akan domba dari seorang gembala itu tidak punya nilai. Terus terang, tidak punya nilai. Atas dasar ini, saya sangat menolak dengan bukanya jalan untuk menuju geotermal itu. Itu satu. Yang kedua, rumah-rumah yang kami tinggal di pemukiman Lenda ini nanti, kalau dilalui jalan betul, maka semua rumah itu akan dibuang ke danau. Akan dibuang ke danau. Jadi kami tinggal di mana, Pak? Itu satu. Yang kedua, jarak antara Lempe dengan Lenda, saya mau Lempe dengan titik Belpet A itu dulu sekitar 6 atau 700 meter. Sedangkan Lenda dari titik Belpet A itu jaraknya cuma 200-300 meter. Betul, titik Belpet A itu milik wilayah Resano. Tetapi kami terancam dengan kehadiran geotermal ini. Kami terancam hak hidup kami di situ. Sehingga kami sangat menolak geotermal itu. Itu satu. Yang kedua, bulan September, tanggal berapa waktu itu saya tidak salah. Kalau saya tidak salah tanggal 17 September, ada patokan tanah hutan tutupan kami yang hak dan wilayah administrasi Pulau Muncung seluas 70 km. 72 hektar. Berapa? 7 Hektar. Hektar, bukan kilometer, Pak, hektar. Ya, betul. Maaf, bukan kilometer tetapi hektar. Ada 70 hektar. Jadi di sebelah bawah hutan tutupan itu ada 2 mata air yang kami bisa hidup bertahun-tahun sejak dari nenek moyang. Satu Vamberas, yang kedua Waililo. Kalau nanti hutan ini ditebas, maka tanah ini lama-lama longsor dan akhirnya 2 mata air ini jadi kering. Kalau mata air ini kering, maka kami yang di Lenda dengan Lempe mati, tidak ada air untuk kami hidup. Dasar ini semua, kami warga Lenda menolak itu geotermal dan menolak jalan dari perusahaan, dari siapa untuk menuju Belpet A itu. Kami menolak.
Mungkin seperti itu alasan kami untuk Bapak ketahui sekarang ini. Jadi demikian, Pak. Dan warga Lempe sendiri sudah tergabung dengan solidaritas warga Dasak, Nunang, dan Lempe untuk menolak. Maksudnya warga Lenda atau bagaimana, Bapak? Begini, mengapa saya memberanikan diri bergabung dengan Lempe? Yang pertama, kami punya hak untuk menjaga lingkungan sekitar itu, Pak. Jangan hanya Lenda, Kandang, Lokong, Goang, apapun. Kami punya hak untuk menjaga lingkungan ini. Demi menjaga Baisano yang indah ini ciptaan Tuhan. Itu. Jadi kalau ini dibongkar, Pak, kami sangat tidak setuju. Sangat tidak setuju. Itu satu. Yang kedua, Baisano itu merupakan jaringan dari pariwisata Labuan Bajo ini. Itu sebenarnya harus dipelihara, dikelola demi kemakmuran masyarakat yang ada di sekitar itu. Tapi ini tidak. Jadi tugas kami di sekitar itu menjaga itu air tanah yang aslinya dan menjaga lingkungan. Mungkin seperti itu, Pak. Oke. Kita sudah mendengarkan klarifikasi yang terakhir, penjelasan yang terakhir dari warga Kampung Lenda, apa yang menjadi posisi mereka, pernyataan sikap mereka dalam keseluruhan proyek pembangunan geotermal Baisano, bahwa jelas sekali tadi yang pertama bahwa rekomendasi untuk jalan memutar yang salah satunya itu melalui Kampung Lenda sejauh ini juga belum atas nama persetujuan warga. Itu. Lalu yang kedua, warga Kampung Lenda sendiri itu tidak bisa dilepas pisahkan dari keseluruhan ruang hidup warga lingkar Danau Sanonggoang yang memang perlu menjaga keutuhan satu kesatuan yang ada. Dan terutama juga untuk konteks Kampung Lenda sendiri itu jaraknya sangat dekat dengan Kampung Lempe, dan selama ini beberapa sumber hidup yang salah satunya itu adalah sumber air itu memang digunakan secara bersama, dan ini akan sangat terancam gitu keberadaan untuk kelestariannya jika Lempe sendiri juga sebagai titik yang terdekat tanpa mengabaikan juga titik-titik yang lain di Nunang dan Dasak itu akan dibor. Jadi saya kira kita sudah mendengarkan beberapa poin penting tadi yang sudah diklarifikasi oleh warga terkait dengan dinamika situasi terakhir yang terjadi di Baisano. Nah, sekarang ini kita punya waktu 10 menit. Masing-masing ke-6 perwakilan warga ini menyampaikan closing statement atau pernyataan penutup, entah itu berupa peringatankah atau berupa pendapatkah, terserah. Jadi waktunya diberikan selama 10 menit. Berarti dari kita ini punya masing-masing 2 menit lah untuk berbicara secara singkat, terutama untuk menyikapi situasi yang terakhir ini yang sangat mengganggu keteguhan sikap penolakan warga gitu. Mulai dari Bapak Yosef, lalu kemudian sebentar secara bergiliran gitu. Silakan, waktu saya kira singkat saja, 2 menit karena ini hanya mau meringkas apa yang sudah disampaikan tadi. Silakan Bapak Yosef. Geotermal Baisano dengan cara apapun, dengan dalil apapun, kami tetap menolak. Dan sampai kapanpun kami tetap menolak. Oke, terima kasih. Silakan lanjut lagi sebelahnya, Pak saya yang dari Lenda. Silakan. Ya. Kalau saya seperti tadi yang Pak Yosef mengatakan, apapun dan siapapun dan bagaimanapun bentuknya, kami sebagai yang memiliki tanah tumpah darah di sekitar itu punya hak untuk menahan, punya hak
untuk menolak sampai kapanpun, dan terus terang menjadi taruhan nyawa. Taruhan kami nyawa. Gitu. Ya, silakan lagi ke perwakilan dari warga Lempe. Mungkin bisa juga secara eksplisit mengatakan kira-kira apa yang menjadi tuntutan gitu ya kepada pihak pemerintah atau perusahaan atau Bank Dunia gitu. Jadi di balik kita menyatakan sikap keteguhan hati untuk menolak, di samping itu juga kira-kira apa yang menjadi tuntutan kita gitu kepada pemerintah dengan melihat situasi yang terjadi sekarang ini. Silakan secara bergiliran untuk keempat perwakilan dari Kampung Lempe. Yuk. Terima kasih. Singkat kata, singkat cerita. Berkaitan hari ini adalah Hari Sumpah Pemuda, maka saya pun berani menyumpah hari ini. Satu kampung, yaitu Kampung Lempe, satu desa, yaitu Desa Wesano, satu semboyan tolak. Terima kasih. Oke, terima kasih. Bapak Frans, mungkin tuntutannya kepada pemerintah atau Bank Dunia atau perusahaan mungkin ada, saya kira. Silakan. Ini silakan mendengar teriakan kami dari bawah. Dan rencana itu stop. Sekali tolak, kami tetap tolak. Taruhannya nyawa. Terima kasih. Oke. Ibu, silakan. Kalau dari saya, untuk tuntutan untuk Bapak Uskup harus cabut rekomendasinya kepada Bank Dunia supaya Lempe atau Desa Wesano tidak jadi bor, dan kami tetap menolak geotermal. Oke. Kepada pemerintah Manggarai Barat yang sama juga. Iya. Lebih-lebih untuk Bapak Idi Hendi, dia harus cabut atas rekomendasinya. Kami tidak setuju. Oke. Ya. Terima kasih. Oke, silakan. Yang terakhir. Tanpa ada paksaan, tanpa ada baru sekali menolak, tetap menolak geotermal, kehadiran geotermal di Wesano. Terima kasih. Baik, terima kasih teman-teman media sudah bersabar hampir 2 jam kita bersama di dalam room ini melalui Zoom ini. Tadi sudah menyatakan sudah mendengar banyak apa yang menjadi klarifikasi dari warga Wesano terkait dengan polemik pembangunan geotermal di dalam ruang hidup mereka selama ini. Semoga apa yang sudah diceritakan tadi itu bisa dilanjutkan oleh teman-teman media untuk kemudian bisa memperkuat suara penolakan warga gitu. Jadi terima kasih atas partisipasi teman-teman media. Sekali lagi kami ucapkan selamat siang dan salam dari Wesano, dari Flores, dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Gitu. Silakan mungkin teman-teman media bisa meninggalkan ruangan, tapi untuk warga kita bersabar dulu sedikit, nanti beberapa teman yang lain, Om Melki, juga mungkin Pater Alsis, ada sedikit 1-2 hal yang mau kita bisa bicara sedikit, singkat saja. Nah, sementara untuk teman-teman media, jika butuh rilis dalam bentuk tertulis tadi, rilis pernyataan sikap warga tadi itu, klarifikasi, nanti bisa saja berkabar gitu ke pihak kita. Silakan, Om Melki, mungkin ada hal yang mau disampaikan gitu.